Selamat pagi, salam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan saya mengajak saudara untuk ibadah dan bersama-sama dengan kami di tempat ini, mari kita mengangkat pujian ini dengan sukacita Tuhan menyertai kita semua. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees in your presence. I give my life to you. All my burdens set my feet. I let it go. I surrender all. I all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your grace. Guide my heart with grace in your hand. I surrender all. Please sing again. You are my God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you.
bersyukur kepadamu Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi Bapak Gembala sidang kami Tuhan, dan Engkau mengurapi seluruh umat Tuhan. Semoga di pagi hari ini Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online, di mana hari ini kita boleh ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya yakin dengan iman Bapak Ibu Jemaat Tuhan GB Ijaz dimanapun Bapak Ibu berada, doa kami agar kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengadakan ibadah online. Biarlah seluruh umat Tuhan yang menyaksikan, anak-anak Tuhan yang mendengar setiap pemberitaan firman-Mu, mereka boleh dikuatkan, diteguhkan imannya, dan mereka boleh dibangkitkan semangatnya di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Sekalipun kami sadar bahwa hari-hari ini tantangan kami ada begitu banyak, namun kami percaya bahwa pertolongan Tuhan melebihi dari setiap persoalan dalam hidup kami. Oleh sebab itu hamba berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini sanggup menguatkan kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup membangkitkan iman kami, sehingga kami tetap terus berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua boleh sehat, baik, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Doa kami bahwa Bapak Ibu jemaat Tuhan selalu diberkati, selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dan hari-hari ini mari kita bersama-sama untuk membangkitkan iman kita agar kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan dalam hidup ini, tapi biarlah lewat persoalan itu membuat iman kita semakin dekat dan semakin teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita, di mana ayat firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini saya yakin dengan iman, jika kita sungguh-sungguh menyimak, mendengar, dan mau melakukannya, mempraktekkannya dalam hidup kita, maka firman itu akan memberkati kita. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, saya akan membacakan buat kita. Perhatikan baik-baik, demikianlah firman Tuhan. Ke-12 pengintai, ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Tuhan tetap terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan umatnya. Tuhan telah mendengar setiap seruan daripada umatnya, khususnya bangsa Israel. Di mana ketika mereka berada di Mesir kurang lebih 430 tahun, mereka diperbudak di tanah Mesir, mereka disiksa dan menderita di tanah Mesir, dan mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan setiap seruan mereka. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Musa untuk membawa umat itu keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tempat di mana Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar bagaimana rencana Tuhan untuk umatnya. Tuhan tidak mau umatnya berada di dalam
tekanan terus. Tuhan mau umatnya boleh masuk dalam rencana Tuhan, masuk dan boleh merasakan anugerah dan berkat Tuhan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan, yang dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya di sana bahwa mereka akan menemukan pertolongan Tuhan, mereka akan merasakan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Nah, oleh sebab itu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 pengintai dari setiap suku Israel. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-25, kurang lebih 40 hari ke-12 pengintai itu berada di tanah Kanaan untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Saya percaya bahwa perjalanan umat Allah menuju tanah perjanjian ini juga menggambarkan bagaimana perjalanan kehidupan rohani kita. Tuhan mau kehidupan rohani kita tidak berada dalam stagnasi, tetapi kita akan terus maju sekalipun memang ada tantangan yang kita hadapi. Sebab Tuhan memiliki tujuan. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, bahwa Allah memilih kita, Allah memanggil kita supaya kita memiliki tujuan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Artinya bahwa Tuhan mau supaya setiap orang percaya memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Supaya Kristus itu nyata dalam hidupnya. Pengenalan kita kepada Kristus itu akan terus menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita melihat bagaimana sikap daripada ke-12 pengintai ini yang Tuhan suruh Musa lakukan untuk melihat tanah Kanaan itu. Nah, perhatikan baik-baik, kita belajar dulu bagaimana sikap daripada 10 pengintai. Setelah itu kita melihat bagaimana sikap daripada kedua pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, ayat yang ke-25 berkata, setelah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Terus ayat yang ke-27 berkata, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nah, perhatikan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-33. Ayat yang ke-28 berkata, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saya langsung saja Bapak Ibu untuk membacakan ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ke-10 pengintai ini mereka memberikan laporan kepada Musa. Yang pertama dikatakan bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Alasannya dikatakan sebab bangsa itu lebih kuat daripada kita. Nah, yang kedua ayat yang ke-32 dikatakan bahwa negeri, perhatikan baik-baik, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi yang kedua mereka katakan bahwa negeri tersebut, orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang memakan penduduknya. Lalu ayat yang ke-33 dikatakan bahwa kami lihat diri kami seperti belalang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang cara pandang menentukan siapa kita. Nah, inilah cara pandang daripada 10 pengintai tentang tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mereka sudah memasuki, menjelajahi tanah itu. Namun apa yang terjadi dengan mereka?
Justru mereka tidak memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan. Mereka mengecilkan kekuatan, mengecilkan kemampuan. Mereka tidak percaya akan tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menolong mereka. Mereka berkata bahwa kita tidak dapat maju sebab mereka lebih kuat. Mereka juga berkata bahwa negeri itu memakan penduduknya. Lalu mereka juga berkata, kami lihat diri kami seperti belalang. Bapak Ibu, ini adalah sebuah sikap pesimis. Nah, sikap pesimis punya pengertian adalah sebuah sikap atau cara pandang kita terhadap sesuatu hal. Nah, mereka melihat bahwa tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu mengerikan bagi mereka. Dan itu mereka anggap bahwa mereka tidak akan mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Sebab mereka menilai diri mereka lebih kecil daripada apa yang ada di tanah Kanaan itu. Bukankah ini menunjukkan sikap pesimis? Nah, sikap pesimis ini menggambarkan kepada kita bahwa 10 pengintai ini memiliki sikap yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya berharap kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekalipun kita juga diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak baik, tapi kita harus memiliki sikap optimis. 10 pengintai ini memberikan laporan yang tidak benar kepada umat Israel. Sehingga apa yang terjadi dalam pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 berkata kepada kita. Lalu segenap itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kita lihat akibat dari sikap pesimis itu. Membuat orang lain menjadi lemah. Membuat orang lain menjadi tidak percaya diri mereka. Membuat orang lain menjadi batu sandungan karena sikap kita. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar memiliki sebuah sikap optimis. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sikap dari kedua pengintai itu. Nah, oleh sebab itu umat Israel dalam ayat yang kedua berkata kepada kita, bersungut-sungutlah semua orang Israel. Perhatikan baik-baik, sikap pesimis melahirkan persungutan dalam hidup kita. Persungutan tanda bahwa kita tidak setuju dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Nah, mereka bersungut-sungut. Ini salah satu dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka bersungut selain pemberontakan. Selain mereka jatuh dalam perjinahan penyembahan berhala. Mereka bersungut. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya dikatakan, perhatikan saya masih lanjutkan ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Yang kedua, sikap pesimis dari orang Israel akibat dari laporan 10 pengintai. Selain mereka menangis dan berteriak, mereka bersungut, lalu mereka menyalahkan Musa dan Harun. Nah, ini seringkali kita tidak sadar, sikap yang kita buat membuat orang lain menaruh rasa tidak percaya kepada kita ataupun kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu perhatikan baik-baik, mereka bukan saja mereka menyalahkan Musa dan Harun, tetapi juga dikatakan mereka menyalahkan Tuhan. Mereka berkata, lebih baik kami mati di tanah Mesir daripada kami mati di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi kepada 10 pengintai. Mereka memberikan sikap yang tidak percaya yang menyebabkan bangsa Israel mereka menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan kepada Musa. Nah, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh kedua pengintai ini. Kita akan melihat pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Setelah mereka memberitakan berita busuk kepada umat Israel, lalu mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan.
Lalu Yosua dan Kaleb berkata dalam ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini kita melihat kedua orang ini, kedua pengintai ini, mereka memiliki sebuah sikap optimis. Nah ini saya katakan tadi, cara pandang kita menentukan siapa kita. Kalau kita melihat sebuah persoalan, lalu kita katakan, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memiliki sikap optimis, yang positif, maka apapun yang berada di depan, kita yakin bahwa kita akan sanggup untuk melewatinya, kita akan sanggup untuk menghadapinya. Nah ini yang perlu dalam kehidupan kita, supaya kita bersikap seperti Yosua dan Kaleb. Dia berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Kalau 10 pengintai berkata, jangan, sebab penduduk itu memakan penduduknya. Mereka berkata bahwa diri kita seperti belalang, mereka melihat kita. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan pasti akan mengalahkan mereka. Lalu dalam pasal yang ke-14 kita melihat apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb ini. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jepune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan baik-baik, orang yang memiliki sikap optimis, dia selalu yakin bahwa dia akan bisa untuk memperoleh atau melewatinya. Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita pasti bisa untuk mengalahkan mereka. Ini sebuah cara pandang Yosua dan Kaleb. Ini saya katakan cara pandang menentukan siapa kita. Walaupun kita melihat ada tantangan, kita harus dengan iman berkata, saya akan bisa melewati tantangan ini. Sama dengan situasi bangsa kita. Pemerintah optimis untuk dapat mengatasi virus corona ini. Dan kita sebagai anak Tuhan akan terus mendukung dan berdoa untuk bangsa kita. Saya juga percaya jika umat Tuhan hari ini menghadapi kendala, menghadapi problem dalam hidupmu. Saya tidak tahu problem apa yang engkau sedang hadapi hari ini. Tapi miliki sebuah sikap optimis. Nah sikap optimis ini berbicara kepada kita. Perhatikan baik-baik, saya lanjutkan dulu ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Luar biasa. Mari apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb hari ini akan digenapi dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahwa Tuhan menyertai. Ada beberapa hal dari sikap optimis daripada Yosua dan Kaleb ini. Yang pertama, berkata kepada kita bahwa perkataan mereka membangkitkan semangat dan iman. Dia berkata kepada umat Israel yang mendengar laporan dari 10 pengintai itu. Dia berkata demikian, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Nah ini kita lihat, ini ada sebuah perkataan yang membangkitkan semangat dan iman. Mari kita juga harus bangkit. Kita membangkitkan iman kita. Kita membangkitkan percaya kita akan pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua berbicara kepada kita bahwa Yosua dan Kaleb mengajarkan kepada kita sikap meyakini akan pertolongan Tuhan. Dia berkata bahwa kita pasti bisa.
Perhatikan baik-baik ayat yang ke-9 berkata kepada kita, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, luar biasa. Yang kedua ini adalah sikap meyakini akan pertolongan Tuhan. Lalu yang berikutnya dari sikap optimisnya Yosua dan Kaleb mengajarkan kepada kita adalah yaitu sikap tidak pasrah tetapi berjuang keras. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita memiliki sikap untuk terus berjuang. Jangan pasrah dengan keadaan. Jangan pasrah dengan keadaanmu hari ini. Mungkin engkau sedang menghadapi banyak perkara dalam hidupmu. Engkau merasa aku tidak berdaya Tuhan. Aku tidak sanggup Tuhan. Firman Tuhan datang dalam kehidupanmu hari ini. Apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb kepada umat Israel. Dan itu akan terjadi. Dan apa yang telah Tuhan lakukan kepada umat itu. Bapak Ibu, mari kita melihat. Dalam bagian yang terakhir Tuhan berkata demikian kepada bangsa itu, dan Tuhan nyatakan janjinya kepada Yosua dan Kaleb. Ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38 demikian firman Tuhan. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah, perhatikan baik-baik, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune. Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh percaya, meyakini akan pertolongan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Tuhan menyatakan kekuatannya kepada umat yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Yosua dan Kaleb. Yang 10 orang Tuhan hukum mereka sehingga mereka mati. Kenapa? Sebab mereka tidak bisa meyakini bangsa Israel untuk percaya akan pertolongan Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb memberikan kepada kita hari ini sebuah cara pandang kita untuk melihat sesuatu ke depan. Saya percaya kalau kita melihat masalah, lalu kita melihat ada Tuhan yang sanggup menolong kita untuk kita dapat melewati masalah itu. Masalah rumah tangga kah? Masalah pekerjaan lah, mungkin masalah ekonomi juga dalam hidupmu. Saya percaya sebab ayat yang terakhir berkata Tuhan menyertai. Dan mereka dapat masuk ke tanah perjanjian itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita memperkatakan untuk membangkitkan semangat diri kita. Membangkitkan semangat anggota keluarga kita. Membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita kembangkan sikap pesimis kita. Sebab sikap pesimis akan membuat kita tidak bisa untuk melihat pertolongan Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman ini bergema, firman-Mu menjadi rema, firman-Mu menjadi kekuatan iman untuk kami bersikap optimis dalam menghadapi keadaan dunia ini. Kami yakin bahwa virus ini akan selesai. Hamba berdoa seluruh umat Tuhan akan mengalami suatu kebaikan dan anugerah Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kebenaran ini sungguh memerdekakan, sungguh mengubah, sungguh menguatkan iman daripada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehati.